Nah, yang di depan kita itu adalah Masjid Istiqlal. Ini bukan di Jakarta, tapi di kota Sarajevo. Kota Sarajevo itu ada di negara Bosnia dan Herzegovina. Sebelum kita masuk ke masjidnya, kita parkir mobil dulu di pelataran parkir. Parkir di sini cukup lega karena bisa memuat mobil mungkin sekitar 50-an mobil lebih ya. Jadi kalau mau ke sini jangan takut untuk tidak dapat parkir. Nah, Masjid Istiqlal di Sarajevo ini berhadapan dengan Otoka Olympic Swimming Pool atau kolam renang yang ada di Otoka. Itu gedungnya ada di depan kita. Sebelum kita masuk ke dalam masjidnya, kita lihat dulu plakat yang ada di depan. Nah, di situ tertulis Jamia Istiqlal atau artinya Masjid Istiqlal. Indonesianska Jamia artinya Masjid Indonesia yang Masjid ini dibangun sebagai hadiah dari rakyat dan pemerintah Indonesia untuk negara Bosnia dan Herzegovina sebagai tanda solidaritas dan persahabatan antara kedua negara. Jadi Istiqlal itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kemerdekaan. Sehingga Istiqlal itu dimaksudkan untuk memperingati kemerdekaan Bosnia dan Herzegovina pada perang yang terjadi tahun 1992. Nah, terkadang masjid ini dinamakan Masjid Indonesia atau Masjid Soeharto karena masjid ini adalah gagasan dari Presiden Soeharto saat ia berkunjung ke negara ini. Dalam masjidnya, ini di lantai dasar, di situ kita lihat ada tempat sepatu, ya. Jadi sepatu bisa masuk ke dalam, tapi harus diletakkan di dalam rak-rak yang ada disediakan. Nah, kita sudah berada di lantai 1. Nah, di sebelah kanan saya dan sebelah kiri saya ada tangga yang menuju ke ruang sholat untuk para wanita. Jadi wanita itu sholatnya di atas, ya. Boleh dari tangga kanan dan tangga kiri.
Tapi kali ini kita akan masuk ke ruangan sholat untuk para jamaah laki-laki. Memang bisa dikatakan masjid ini desainnya lumayan simpel, tapi fungsinya sangat maksimal. Jadi selain tempat ibadah, masjid ini juga bisa berfungsi sebagai pergelaran acara pernikahan. Ya, jadi bagi pasangan yang ingin menikah bisa melakukannya di masjid ini. Selain itu, Masjid Istiqlal juga menjadi penyelenggara mekteb, ya, tempat mempelajari agama, juga kompetisi baca Al-Quran untuk anak-anak dan orang dewasa. Nah, yang di sebelah kiri itu kita bisa lihat ada kursi-kursi ya. Nah, ini diperuntukkan untuk para jemaah yang memang tidak bisa sholat berdiri. Jadi mereka bisa sholat sambil duduk. Oh ya, di musim dingin atau di musim winter, jamaah perempuan bisa sholat di satu ruangan yang sama dengan jamaah pria. Nah, teman-teman, the unique taste dari masjid ini adalah sebuah mihrab yang ada di sini, di masjid ini. Nah, kita bisa lihat ukirannya itu ya, sangat khas Indonesia. Benar-benar autentik. Dan mihrab ini ternyata adalah hadiah dari mantan Presiden B.J. Habibie dan istrinya yaitu Ibu Ainun Habibie. Jadi, mihrab ini benar-benar dibawa langsung dari negara Indonesia ke Bosnia dan Herzegovina. Di situ kita sudah lihat ada tanda tangan dari Pak B.J. Habibie dan istrinya yaitu Ibu Ainun Habibie. Oh ya, bagi teman-teman yang nggak tahu mihrab itu apa, jadi mihrab itu adalah tempat yang digunakan oleh imam ketika sang imam itu sedang berbicara atau sedang berkhutbah. Nah, tulisan Al-Fatihah ini juga merupakan sumbangan dari Bapak mantan presiden kita yaitu B.J. Habibie dan istrinya yaitu Ibu Ainun Habibie. Sangat romantis ya. Masjid ini dibangun di atas lahan seluas 2.800 meter persegi di Otoka di sisi barat dari kota Sarajevo. Dan masjid ini merupakan salah satu masjid terbesar yang ada di kota Sarajevo dan sangat mudah sekali dikenali sebagai ikon dari daerah Otoka.
Yang menarik adalah proyek pembangunan masjid ini sebenarnya dimulai pada tahun 1995. Namun karena adanya kekacauan ekonomi dan politik di Indonesia menyebabkan jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, maka proses pembangunan dihentikan sementara sehingga masjid ini selesai dibangun dan diresmikan pada bulan September 2001. Bosnia dan Herzegovina adalah negara dengan 4 musim, sehingga dalam pembangunan gedung biasanya mereka menghindari material keramik untuk lantai. Karena hari ini adalah hari Sabtu pagi ya, maka aktivitas mekteb atau kelas belajar agama untuk anak-anak sedang berlangsung, sehingga saya melihat banyak orang tua yang berbondong-bondong datang untuk mengantarkan anak-anaknya ke masjid ini. Jadi seperti yang saya bilang di awal bahwa masjid ini tidak hanya berfungsi untuk melakukan ibadah tetapi juga untuk para anak-anak dan orang dewasa mengikuti aktivitas belajar agama Islam. Masjid-masjid di Bosnia ini pada umumnya mempunyai beberapa ruang kelas yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Saya sendiri dulu pernah ikut menjadi bagian dari grup belajar di mekteb di masjid dekat rumah saya. Nah, yang saya ketahui para hafiz atau hafizah atau orang-orang yang menghafal Al-Quran, mereka itu selalu berlomba untuk bisa mengajar Al-Quran kepada anak-anak atau orang dewasa di masjid-masjid ataupun ke rumah-rumah, meski secara sukarela ya, atau tanpa digaji. Dan ini membuat saya kagum sekali, karena memang ada 2 orang teman dekat saya yang melakukannya. Masya Allah.